Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan daripada kajian kita di dalam mengkaji kitab yang bernama Rijal Haula Rasulillah, orang-orang yang di sekitar daripada Rasul SAW, tidak lain dan tidak bukan adalah para sahabat-sahabat beliau yang mulia, yang mereka bersungguh-sungguh di dalam mengikuti daripada apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad, mengikuti daripada arahan-arahan daripada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kita kepada cerita atau biografi tarjamah daripada seorang sahabat yang mulia, sahabat yang beliau ini sungguh sangat memegang teguh daripada ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat-sangat mengikuti daripada apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tidak takut daripada apapun yang akan menimpa beliau. Beliau tidak takut akan sesuatu yang akan hilang atau pergi daripada beliau, karena beliau memegang teguh daripada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Beliau adalah orang yang mengagetkan atau mengagumkan, mentakjubkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau adalah Jundub bin Junadah, atau yang kita kenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi sidin ini, Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang masuk Islamnya termasuk awal-awal. Nah, jadi ini keutamaan sidin. Nah, cukup keutamaan sidin adalah sidin ini masuk Islam di awal-awal. Lah, kalau dihitung itu ada riwayat memadahkan nang keempat, ada nang memadahkan nang kelima. Nah, jadi nang keempat atau nang kelima sidin ini orang nang masuk Islam. Wah, ini sungguh luar biasa. Ini keistimewaan yang sungguh-sungguh sangat luar biasa yang sidin dapatkan. Nang kelima, pian bayangkan. Nang keempat lah, ya sebagian riwayat kelima lah kita ambil, itu sungguh luar biasa. Lah, orang yang kelima masuk Islam. Dan ketahuilah sidin ini lain daripada kalangan bangsa Quraisy. Artinya orang luar daripada kota Mekah, orang yang bukan satu daerah dengan Nabi kita Nabi Muhammad. Akan tetapi hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, hidayahnya Allah tidak memandang tempat, tidak memandang suku, tidak memandang kabilah, tidak memandang waktu. Ini buktinya yang terjadi kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Bayangkan, sidin orang jauh, istilahnya tuh lain orang Mekah, orang daerah yang nama daerahnya itu Ghifar. Ada nama satu daerah ngarannya Ghifar. Jadi Jundub bin Junadah atau Abu Dzar Al-Ghifari itu di kabilah Ghifar itu. Yang mana kabilah Ghifar ini adalah satu daerah lah
yang mana jika orang-orang kota Mekah ingin berdagang ke Syam lah, nah, itu pasti lewat Ghifar. Jadi kalau hendak berdagang lah ke Syam, mau kada mau para ahlu Mekah, orang-orang Mekah lah, kaum Quraisy pada khususnya, mereka harus melewati daripada Ghifar tersebut. Nah, itulah kampungnya daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, jadi luar biasa Abu Dzar Al-Ghifari ini. Nah, jadi kisah masuk Islamnya Sidin itu waktu itu ya tadi Islam belum apa ngarannya, masih dakwahnya secara sembunyi-sembunyi lagi lah, dakwahnya secara sir lagi, akan tetapi karena hidayah Allah, lawan jua Abu Dzar ini sungguh ingin mencari daripada kebenaran, akhirnya beliau mendengar hendusan-hendusan tentang berita datangnya Nabi akhir zaman yang mengaku menjadi Nabi di kota Mekah. Nah, ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Sidin ini menyuruh daripada siapa? Dingsanak Sidin lah, yang ngarannya Unes lah, atau Anis lah. Untuk apa? Untuk pergi ke kota Mekah, mencari kabar tentang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Akhirnya berangkatlah ading Sidin ini, Dingsanak Sidin ini, Unes ini ke kota Mekah. Lalu di kota Mekah bertamu lawan Nabi, berpender lawan Nabi, mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Akhirnya bulik pulang kemana? Ke Ghifar, menemui Dingsanak tadi yang menyuruh tadi. Akhirnya dikisahkan lawan Unes lawan Dingsanaknya Abu Dzar tentang Nabi dikisahkan tentang apa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari berpada kada apa jurang tuh, kada puas lagi lawan apa yang disampaikan oleh adik beliau, oleh Dingsanak Sidin ini. Akhirnya Sidin langsung mengambil sangu kada kayak kita banyak, kada sangu sedikit aja, seadanya aja, lawan membawa apa ngarannya girbah, wadah banyu, girbah itu wadah banyu. Itulah kayak Sidin tulak ke kota Mekah. Nah, itu satu riwayat seperti itu. Ada juga Sidin tulak serongan langsung ke kota Mekah, untuk apa? Untuk menemui Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai di Mekah aja, ada yang madahkan Sidin itu begana di Mekah sampai di Mekah, kalau langsung datang hendak betakun mana apa yang ngarannya Nabi Muhammad kadada, atau apa siapa Nabi Muhammad kadada. Sidin itu hanya apa? Hanya istilahnya began aja di kota Mekah. Karena mun ada orang pina bependeran tentang Nabi Muhammad datangi Sidin, ya kan? Terus karena ya seolah-olah Sidin kada hendak menampaikan daripada Sidin ini mencari daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena sudah dipadahi terlebih dahulu oleh Dingsanak Sidin dari oleh Unes. Hati-hati orang Quraisy, orang kota Mekah mereka kada ada yang ketujuhnya lawan Nabi Muhammad ketika beliau berdakwah kepada Islam, ketika ada kabar beliau mengaku sebagai Nabi Muhammad, sebagai Nabi dan sebagai Rasulnya utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu sebulan Abu Dzar Al-Ghifari ini berada di Mekah. Kada ada makanan, kada ada disangun apa-apa. Lalu apa yang dimakan oleh beliau? Beliau selama sebulan makan minumnya banyu zam-zam aja. Jadi perjuangan Sidin untuk bertemu Nabi Muhammad, perjuangan Sidin untuk
mendapatkan istilahnya bisa masuk ke agamanya Rasul SAW luar biasa. Jadi selama sebulan lah hanyar tetamu lawan Nabi Muhammad SAW. Lah, jadi sidin amun ada orang berpenderan tentang Nabi Muhammad duduk sidin umpat jua mendengarkan ya kan. Cuman kisah nang kada hendak masuk Islam kada ya kan. Cuman mendengarkan dengan hati-hati supaya kada ketahuan orang. Akhirnya lah selama sebulan lah menunggu sebulan akhirnya tetamu lawan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi jar pas tetamu lawan Nabi Muhammad lah Abu Dzar Al-Ghifari ini langsung mengucapkan lah salam kepada Nabi Muhammad, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, jadi ini awal salam lah yang Assalamualaikum, awal salam kepada Rasulullah yang diberikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari dalam Islam. Jadi dalam Islam sebelumnya kada ada salam seperti itu. Jadi yang pertama yang mencetus salam lah Assalamualaikum ya Rasulullah, nah, itu adalah siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Ya kan? Sampai wahini kita kan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Nah itu jadi asal-asal awalnya siapa? Sidin ini Abu Dzar Al-Ghifari. Nah tadi kan ulun menyambat bahwasanya Sidin ini orang yang mengulah kagum Rasulullah. Seseorang yang mengulah takjub Rasulullah. Seseorang yang mengulah yang membikin lah kagetnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Ghifar itu terkenal dengan suku atau daerah yang mana daerah itu daerah kalau istilah kita orangnya itu lah wataknya luar biasa. Lah orang Ghifar ini lah terkenal dengan kuta otorit, dengan orang-orang lah rampok apa segala macam. Itu Ghifar terkenal dengan kejahatannya, kekerasannya, terkenal dengan hal yang demikian itu. Istilahnya itu Nabi itu tidak membayangkan istilahnya orang Ghifar masuk ke agama Islam. Lah jangan orang Ghifar, orang Quraisy saja sidin sudah lah istilahnya mati-matian untuk mengajak mereka masuk Islam. Tapi ini orang Ghifar. Lah orang Ghifar yang terkenal dengan kerasnya wataknya lah dengan apa namanya dengan kejahatannya, akan tetapi hidayah Allah tidak memandang siapapun dari kabilah manapun, dari kalangan apapun sehingga masuk Islam. Ghifar lah maka kadang apa datang sorong Abu Dzar Al-Ghifari datang sorong kepada Nabi Muhammad lah mendatangi Nabi Muhammad. Nah itu nang maulah Nabi Muhammad itu takjub, itu yang membikin yang maulah Nabi Muhammad sidin apa heran. Masya Allah ya sidin dari Ghifar ini lah luar biasa. Istilahnya orang yang terkenal dengan kejahatan, dengan kekerasan, dengan lah kewatakannya, akan tetapi masuk Islam, masuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini lah yang mentakjubkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan kesungguhan Abu Dzar Al-Ghifari, beliau masuk Islam, masuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu sehingga ketika beliau sudah masuk Islam, lalu disuruh oleh Nabi Muhammad, diperintahkan oleh Nabi Muhammad, wahai Abu Dzar, wahai Jundub bin Junadah, pulanglah kamu ke tempatmu. Artinya disuruh balik ke Ghifar. Dan hadangi ya Nabi instruksi atau sesuatu yang aku perintahkan nanti kepadamu. Dan disuruh menyebarkan Islam di mana? Di daerah Sidin di Ghifar situ. Tapi sebelum bulik, Sidin berpender, ya. Wallahi demi Allah ya Sidin. La usarrikhanna. Aku akan apa namanya berkuriak ya Sidin. Aku akan menampakkan daripada keislamanku ini. Akhirnya Sidin pas keluar daripada tempatnya Rasul SAW pada ketika itu, Sidin ke mana? Tulak ke Masjidil Haram. Sidin tulak ke Masjidil Haram. Sidin ada kuat melihat kemungkaran, melihat daripada apa namanya
orang-orang yang menyembah kepada berhala, menyembah kepada patung apa segala macam, ya kan? Lalu Sidin berkuriak lah di halayak ramai istilahnya di Masjidil Haram pada ketika itu, yang banyak berhalanya, yang banyak orang-orang yang istilahnya tidak suka lah dengan agamanya Nabi Muhammad SAW, dengan musuh-musuhnya Nabi Muhammad, berkuriak. Nah, Sidin berkuriak. Apa kuriak Sidin? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah, berkuriak, mengucapkan kalimat syahadat di hadapan para musuh-musuhnya Allah, para musuh-musuhnya Nabi kita Nabi Muhammad, para penentang-penentang Islam. Akhirnya lah ketika Sidin berkuriak, berataan orang itu cengang berataan lawan Sidin. Artinya ini siapa ini, orang mana ini? Lah, orang Mekah lain apa lain lah, tapi napa? Tapi wani benar berkuriak seperti itu. Akhirnya didatangi oleh mereka, lah dipukuli. Wah, coba Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, ada sebagian riwayat mengatakan sampai pingsan sih dipukuli. Lah, sampai terabah dipukuli. Makanya Sidin dipukuli itu memukuli, kadang memukuli menjarai, kadang memukuli hendak dibunuh Sidin. Ya kan? Artinya orang saking kemuarannya nih lawan ucapan Sidin tadi lah, menampakkan daripada keislaman Sidin. Lah, tapi untung ada pamannya Nabi Muhammad SAW. Pada ketika itu Sayyidina Abbas lah, Sayyidina Abbas melihat lah, Sayyidina Abbas tahu ini kenal lawan Abu Dzar ini. Nah, akhirnya Sayyidina Abbas yang mahalat, ya kita itu mahalat. Lah, mahalat. Lah, Abu Hanifah, kenapa memukulinya ini? Ada tahu kan ini siapa? Ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub ini orang Ghifar. Tahu Ghifar itu apa? Ghifar itu tempat lah, apa atau tempat yang mana buhan kita ini, buhan Quraisy ini amun hendak ke Syam pasti lewat Ghifar. Kalau Pina ini lamun mati ini, lamun dipukuli mati, sarikan kena buhan Ghifar, mun sarikan buhan Ghifar kita kiapa lewat lah perdagangan apa berdagang ke Syam. Nah, akhirnya ampihan lah, takutanan kada jadi lagi napa ampih mah memukuli daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi lah Abu Dzar Al-Ghifari ini kalau jarak kada isuknya lah, keluar pulang ke Masjidil Haram pulang lah, berkuriak pulang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pukuli orang pulang sekampungan lah, dipukuli orang pulang lah. Sayyidina Abbas pulang kasihan sini lah, nang mahalatakan daripada Abu Dzar Al-Ghifari ini, ya kan? Sampai ya tadi sama aja ini, kata tahu kan orang Ghifar apa segala macam, akhirnya ampih memukuli lah. Ini sampai 2 kali sini lah, kada jarak untuk menampakkan daripada agama Islam. Nah, ini orang yang sudah istilahnya sudah jatuh cinta dengan Islam, sudah jatuh cinta dengan Nabi Muhammad, kehimungan masuk Islam, kehimungan dapat hidayah Allah, kehimungan bisa dekat dengan Rasulullah lah, sehingga ada takutan lawan buhan Quraisy, lawan buhan musuh-musuhnya Allah, ada takutan lah, meneriakkan dia akan apa? Akan kalimat syahadatnya, akan bangganya dia masuk Islam. Nah, inilah Abu Dzar Al-Ghifari, luar biasa beliau. Lah, akhirnya Sidin bulik ke mana? Ke kampung Sidin, ke Ghifar. Dan di situ Sidin menyebarkan daripada Islam. Lah, yang pertama ding sanak Sidin lo dibawai masuk Islam, yang Unes tadi, yang berduhulu ke Mekah, yang berduhulu tetamu lawan Nabi Muhammad, akhirnya masuk Islam. Lah, Unes ini dasar sudah tertarik lawan Nabi Muhammad ketika bertemu pertama kali dengan Nabi Muhammad, mendengar apa yang diajak oleh Nabi Muhammad, yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Lah, sudah tertariknya. Lah, setelah Abu Dzar masuk Islam, boleh ke kampung, lah, soalnya Unes lah masuk Islam di tangannya Abu Dzar Al-Ghifari. Mbah Tun apa pulang? Lah, membawai kuitannya pulang. Lah, membawai Mama Sidin, mamanya Abu Dzar Al-Ghifari untuk masuk Islam. Masuk Islam. Lah, ada itu aja. Lah, tetangga-tetangganya tunggal gemetan. Akhirnya apa? Separuh daripada
Gifar, suku Gifar atau kampung Gifar itu separuhnya masuk Islam. Masya Allah. Separuhnya masuk Islam gara-gara Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, Masya Allah, luar biasa Abu Dzar Al-Ghifari separuhnya. Separuhnya ini hendak juga masuk Islam. Tapi hendak masuk Islamnya langsung lawan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau yang separuh lewat Abu Dzar, kalau yang separuhnya lah hendak langsung lewat Nabi Muhammad SAW. Lah, tapi perjuangan Abu Dzar Al-Ghifari kada sampai situ aja. Lah, bahkan kada nang Buhan Ghifar aja yang dibawa, yang diajak oleh Abu Dzar Al-Ghifari untuk masuk Islam. Lah, ada tetangganya lah, yaitu kaum Aslam. Ya kan, kaum Aslam, Bani Aslam, ya kan, mereka pun diajak oleh Abu Dzar untuk masuk Islam. Lah, akhirnya Aslam ini pun lah masuk Islam juga di tangannya siapa? Abu Dzar Al-Ghifari, ya kan. Nah, lalu sudah lah lewat waktu-waktu sehingga Nabi kita Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi pas Nabi di Madinah itu orang Madinah berataan takjub lah. Tadi kan Nabi nang takjub nang heran, ini kan orang Madinah takjub lah. Sahabat-sahabat Nabi Muhajirinnya, Ansornya, mereka yang ada di Madinah takjub melihat apa? Melihat ada rombongan yang mana rombongan ini banyak orangnya lah, rombongan banyak pakai kuda lah. Ma'anu apa orang tuh istilahnya itu pasirnya itu tak angkatan berataan lah, kayaknya saking banyaknya orangnya ini tahambur pasir-pasir lah, sehingga sangkan lah, dikira lah orang-orang yang ada di Madinah baik Muhajirin atau Ansar lah ataupun Nabi Muhammad, sangkan-sangkan yang datang ini lah, disangka ini yang datang ini adalah musuh, adalah orang-orang musyrikin. Tapi anehnya apa? Tapi nang mulah mereka takjub itu apa? Mereka bertakbir, bertahlil, bertasbih, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Oh, lain ini je mereka kan? Lain orang musyrikin yang bertakbir, bertahlil itu, ya kan? Yang datang. Lah pas parak, sekalinya napa Buhan Ghifar yang datang. Lah sekampungan Buhan Ghifar yang datang, Buhan Aslamnya juga datang juga sekampungan. Lah lihat di muka, siapa yang di muka? Wah, sekalinya lah Abu Dzar Al-Ghifari yang memimpin mereka semua. Wah, ini luar biasa sih deh. Lah, dua kabilah yang luar biasa. Makanya Aslam ini sama aja lawan Ghifar. Aslam ini lebih parah lagi. Lah, dikenal dengan apa? Dengan kutwa otoriknya, dengan kejahatannya. Lah, perampoknya. Lah, artinya hati-hati lewat sana tuh mun kada mantar nyawa ya. Cuman ya tadi lah Abu Dzar Al-Ghifari ini sidin orangnya kada begaduh. Siapakah lah dibawahi sidin lah polos bang sidin orangnya, tapi ya Masya Allah artinya itu kada tahu lah, ada mandang orang, kada mandang siapa kabilah, siapa suku, siapa, dibawahi sidin lah untuk napa? Untuk mengikuti agamanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya datang ke kota Madinah lah, berataan sekampungan Buhan Ghifar, Buhan Aslam. Akhirnya mereka mendapatkan doa daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apa doanya? Ya nang ya Rasulullah lah Ghifar ghafarahullah lah wa Aslam salamahullah lah, artinya Buhan Ghifar mendapatkan ampunan Allah, kalau Buhan Aslam mendapatkan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Himung banar Buhan Ghifar, Buhan Aslam. Ini berkat siapa berataan? Berkat daripada Abu Dzar Al-Ghifari ini. Jundub ibnu Junadah. Lah Jundub ibnu Junadah. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Lah banyak lagi keistimewaan Abu Dzar Al-Ghifari ini. Lamun kita kisahkan, mun kita bicarakan itu lah bisa berjam-jam bahkan berhari-hari kada habis keistimewaan sidin. Lah di antaranya sidin ini orang yang apa orang tuh
mengajak, mengusahakan hidup sederhana. Jadi sini ketujuannya membawai orang untuk hidup sederhana. Jadi jangan ketipu dengan dunia, dengan apa segala macam. Jadi sini penderan itu juga kita orang polos lah. Orang polos ini penderan itu pokoknya bujur larus di kita itu. Bujur larus tuh Bang Sidin pender. Siapa aja sahabat Nabi kah siapakah? Jor Sidin, jangan kayak itu ikam salah, ikam kada begitu Sidin. Mun kayak kita ini kan dilihat-lihat orang juga dulu siapa nang kita pender. Mun Sidin begaduh aja. Pokoknya mun salah dipenderakan Sidin. Kada boleh kayak kada boleh. Ya kan? Sampai Sidin wani aja mendatangi sejauh mana aja, ya kan? Tempat orang tersebut, tapi orang tersebut sudah melanggar daripada perintah Allah, melanggar daripada tujuan daripada Rasulullah, datangi Sidin. Datangi Sidin. Makanya akhir-akhir itu kan Sidin di istilah kita diasingkan. Diasingkan di suatu tempat kalau salah ngarannya Rafdah atau Rabdah itu ada tempat yang Sidin sampai meninggal situ. Dan di tempat Sidin itu tidak ada siapa-siapa. Yang ada Sidin, bini Sidin sudah, anak-anak Sidin sudah aja. Kada ada nang istilahnya orang kampung kada Sidin serongan. Karena itu sudah dikasyaf oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi, engkau wahai Abu Zar, ikam tu kena hidup seorang diri. Mati pun kena ikam serongan juga. Hidup serongan, mati serongan. Lawan kena dibangkitkan kena ikam serongan. Ya kan? Akhirnya bujur. Sidin ini waktu meninggal kada ada kecuali Sidin lawan bini Sidin aja. Tapi Sidin berpender lawan bini Sidin. Wahai istriku, kenapa? Waktu itu bini Sidin menangis. Artinya, pian ini sahabat Nabi, pian ini orang istimewa, orang luar biasa. Kenapa meninggalnya serongan aja pian? Kita aja berdua, ulun bingung lagi apa nih? Ulun urusakan jenazah pian ini bingung. Jar Abu Zar jangan bingung ikam. Ujar Rasulullah kena ada aja kena daripada sahabat-sahabat aku kena yang yang ma'anwakan jenazahku. Pokoknya ikam hadangi tengah jalan kena. Ya kan? Ada orang lewat. Ya insyaallah kena ada yang lewat. Artinya tampayakan aku nih tampayakan. Akhirnya ada serbujur pasti meninggal. Ada orang lewat di daerah Sidin itu, beberapa rombongan pas melihat, Abu Zar Al-Ghifari. Kenapa? Karena yang datang itu, yang rombongan yang lewat itu ternyata para sahabat-sahabat Nabi juga. Di antaranya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Nah akhirnya buhan Sidin ini nang mengurus daripada jenazah Abu Zar Al-Ghifari. Jadi Masya Allah Abu Zar Al-Ghifari ini mungkin sampai sini aja banyak lagi padahal cuman ya karena waktu apa segala macam mungkin sampai sini aja. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengarkan, apa yang kita simak tadi ada faedahnya, ada manfaatnya, ada keberkahannya, ada rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.